warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid, Saya Ahmad Musa Bibi. Saya Aisyah Puspitasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS. Al-Balkhi. Al-Balkhi lahir di Syamistian, wilayah Bactra, dan kini berada di Afghanistan. Ayahnya adalah seorang guru anak-anak. Al-Balkhi tumbuh dewasa dan tinggal di Baghdad selama 8 tahun. Di saat kekuasaan Daulah Abbasiyah sudah merosot dan hanya meliputi Baghdad dan sekitarnya, pada masa timbul kekacauan politik sehingga kerusuhan bermunculan di mana-mana. Namun demikian, kondisi negara yang carut-marut di zaman Al-Balkhi bukanlah penghalang bagi para ulama untuk mendedikasikan umurnya dan melanjutkan tradisi ilmu. Bahkan dalam suasana seperti itu bermunculan sejumlah cendekiawan, diantaranya adalah Abu Zaid Al-Balkhi. Al-Balkhi adalah intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neuroscience, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, biologi, molekul jaringan saraf, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku dan pengetahuan. Di samping itu, dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis. Dialah orang yang pertama kali membedakan antara sakit saraf dan sakit jiwa, serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan saraf dan praktis terapi kognitif. Dalam rangka mengkaji pengelompokan gangguan penyakit ini, psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang menyelidiki proses kejiwaan internal seperti penyelesaian masalah, daya ingatan, dan bahasa. Sedangkan psikologi medis berarti merujuk pada keahlian praktik pengobatan klinik ahli psikologi. Sementara terapi kognitif adalah pendekatan psikoterapi yang bertujuan mempengaruhi gangguan emosi, perilaku, dan kesadaran melalui prosedur yang sistematis. Al-Balkhi mengelompokkan penyakit saraf dalam 4 gangguan kondisi mental kejiwaan, yaitu ketakutan, kegelisahan, amarah, dan penyerangan, kesedihan dan depresi, serta obsesi atau gangguan pikiran. Kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada Agustus 980 Masehi dan meninggal sekitar Juni 1037 Masehi. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat dan seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia atau yang sekarang ini Iran. Dia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya ini adalah tentang filosofi dan kedokteran. Dan bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern yang karyanya juga sangat terkenal. Salah satunya adalah Al-Qanun fi At-Tibb yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina ini diperkirakan antara 100 sampai 250 buah judul buku yang mencakup praktik kedokteran, mengajar, dan politik. Beberapa karyanya yang sangat terkenal ini diantara lain ada Qanun fi Tibb atau aturan pengobatan, lalu ada Asy-Syifa yang terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, An-Najat, dan Matin al-Masyrikin atau logika timur. Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali adalah seorang pemikir besar bagi dunia Islam. Ia merupakan seorang akademisi dan juga ahli tasawuf yang melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satunya berjudul Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Semasa muda, Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai dalam ilmu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan filsafat. Beberapa sejarawan muslim menganggapnya sebagai seorang mujaddid, yakni seorang pembaru iman yang muncul sekali setiap abad untuk memulihkan iman umat Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali adalah seorang yang dikenal sebagai bapak tasawuf modern. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil, ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun, sebelum meninggal, ayahnya menitipkan ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya.
Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia rela meninggalkan kehidupan duniawinya. Selama hidupnya, ia suka mengembara untuk mencari ilmu. Pada masa senjanya, Imam Al-Ghazali pulang ke Tus dan mendirikan sekolah di samping rumahnya. Ia juga membangun asrama untuk murid-muridnya yang belajar di sekolahnya. Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, dan mengajar para penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1111 ketika berusia 58 tahun. Yang keempat ada Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir pada tahun 801 sebelum Masehi dan wafat pada 873 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi 3, daya bernafsu atau apetif, daya pemikiran atau irascible, dan daya berpikir, kognitif atau rasional. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan oleh Al-Kindi seperti anjing dan babi. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedia yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina seabad kemudian. Dalam buku Intelektual Islam yang ditulis oleh Sayyid Hussein Nasr, Al-Kindi mengeluarkan pernyataan yang sangat masyhur, yaitu kita tidak akan malu mengakui kebenaran dan mengembalikannya dari sumber manapun. Ia datang bagi kita, bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya. Baginya adalah penghargaan dan penghormatan. Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham lahir dengan nama lengkap Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basra, Irak, sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwas dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan teori lensa pembesar. Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ia kemudian menemukan teori lensa pembesar. Teori Ibnu Haytham ini telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara. Ini jauh sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisiala mengetahui hal itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haytham juga telah menemukan model tarikan gravitasi sebelum Sir Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur, ini kemudian memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori Ibnu Haytham ini telah membawanya kepada penemuan gulungan film yang kemudiannya disambung-sambung dan ditayangkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Karya Ibnu Al-Haytham. Ibnu Haytham membuktikan pandangannya dengan begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya, sehingga kini namanya terus dikenal di dunia dan ia juga banyak menghasilkan banyak buku dan makalah. Di antara buku karya Ibnu Haytham termasuk yang pertama ada Jami fi Usul Al-Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu matematika dan analisanya. Yang kedua ada Kitab Al-Tahlil wa Al-Tarkib mengenai ilmu geometri. Yang ketiga Kitab Tahlil Masail Al-Adadiyah tentang aljabar. Yang keempat makalah fi Istikhraj Simat Al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi para musafir. Yang kelima ada makalah Fima Ta'dulai mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum Islam. Dan yang keenam ada risalah fi Sina Al-Shir mengenai teknik penulisan puisi. Sumbangan Ibnu Haytham kepada
ilmu sains dan filsafat amat banyak. Karena itulah Ibnu Haytham dikenal sebagai orang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Penemu kamera pertama di dunia. Kamera obscura ini adalah kamera pengembangan hasil penemuan Ibnu Haytham, didasarkan atas prinsip menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda. Walau bagaimanapun, sebagaimana karyanya telah dicuri dan diklaim oleh ilmuwan barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau, sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytham dan para sarjana Islam karena tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kajian Ibnu Al-Haytham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama. Tulisannya mengenai filsafat telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut dan tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran filsafat Yunani. Sekian presentasi video kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas